Imagine you need communication services to support your business. In Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Balikpapan, Makassar, in other cities. But you have no idea who the specialist in the industry is. Don't worry, introducing Breever, a collaboration platform for communication practitioners. Finding communication services now can be done in a single app. You can find your specialist too, create a press release, monitor media coverage, create an editorial opinion, arrange a hybrid event, document event in video or photo. Or maybe, want to chat directly to a specialist? Want to speak directly to specialists? Want to meet directly to specialists? Yes, you can. Use Breever on your favorite platform. Android, iOS, web. This is how Breever works. Post a project, pick a specialist, communicate and collaborate, pay in advance, or pay it later. Get the project done. Breever. Collaboration is in our hands. Collaborate to progress. Sehat. Oke, teman-teman di sini mungkin ada yang sudah tahu siapa Mas Vito, tapi mungkin juga ada yang belum tahu ya. Kita kenalan dulu kali ya dengan Mas Vito. Jadi Mas Vito Rio Laksono ini adalah Kaprodi Desain dari Universitas Pembangunan Jaya. Tapi selain itu juga Mas Vito ini adalah external expert untuk Kementerian Perdagangan, lalu kemudian juga external expert untuk Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif, gitu ya Mas Vito ya? Lalu Ya, juga betul. Iya, lalu juga mungkin kalau misalkan teman-teman tahu brand tulisan Indonesia, nah di situ Mas Vito juga berperan sebagai operation strategis gitu. Jadi secara industri, Mas Vito ini memang sudah banyak sekali malah melintang di desain gitu, yang hari ini akan banyak sharing sama kita gitu ya tentang apa sih sebenarnya strategi desain yang tepat untuk UMKM, kemudian apa sih pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan oleh teman-teman UMKM dalam mengembangkan bisnisnya gitu melalui perspektif design thinking. Oke, langsung saja mungkin ya tidak perlu berlama-lama kita akan mendengarkan sharing session dari Mas Vito. Alright, Mas Vito silakan. Ya, terima kasih Mbak Shell, Iska. Terima kasih juga buat teman-teman Breever atas kesempatannya. Selamat siang. Wah, ini juga sepertinya saya ada beberapa nama-nama yang saya cukup familiar nih. Ada Mas Bimo dari Jogja, dari brand Gunagoni, apa kabar? Selamat datang, Sugeng Rawuh, Mas. Ya, saya mau izin screen sharing ya. Jadi apa yang saya bukan berarti ini saya lebih tahu dari teman-teman sekalian. Jadi saya di sini ingin sharing pengalaman apa yang pernah saya lakukan di brand tulisan ya. Mbak, saya izin share screen ya. Ya, silakan Mas. Terlihat layar saya? Ya, terlihat Mas. Terlihat ya. Baik, sharing session saya hari ini temanya itu adalah implementasi design thinking bagi UMKM di masa pandemi dengan lebih pendekatan ke studi empati. Sebelumnya saya mau cerita tentang brand tulisan ini sendiri ya. Tulisan ini berdiri sejak tahun 2010 ya, hingga kini berawal dari ikut bazar ya, bazar gitu,
kini menjadi sebuah brand artisan yang terkenal dengan produk tas berkualitas tinggi dan diproduksi secara terbatas. Tulisan ini punya ciri khas motif yang unik, ya, dikerjakan dengan teknik serigrafi. Teknik serigrafi ini sebenarnya mungkin banyak orang familiar dengan teknik sablon. Ya, sebuah teknik sablon yang saat ini jarang digunakan untuk produk aksesoris fashion. Pelanggan tulisan ini kebanyakan perempuan dengan usia 25 hingga 60 tahun. Nah, pada saat saya membantu brand tulisan ini, tulisan mempunyai 3 toko di daerah Jakarta Selatan. Jadi tiga-tiganya di Jakarta Selatan. Satu di Dharma Wangsa Square, satu di Kemang, satu lagi di Plaza Senayan. Jadi fokus di Jakarta Selatan. Dan pada saat itu, revenue dari brand tulisan ini lebih dari 90% itu berasal dari penjualan offline. Jadi tulisan ini memang punya website, tetapi sangat jarang orang yang membeli lewat website, gitu. Sehingga karena jarangnya transaksi yang terjadi di website, sehingga website itu jarang diupdate, gitu loh. Jadi ketersediaan stok apa itu jarang diupdate karena memang fokusnya di toko gitu. Selama ini toko gitu. Hingga saya membantu tulisan itu pada awalnya tahun 2019 bulan November gitu. Nah, ketika saya belum lama saya membantu teman-teman di tulisan. Kemudian ini adalah contoh karya tulisan. Jadi tulisan itu setahun itu mungkin mengeluarkan 4 seri gitu, 4 seri ilustrasi gitu, yang memang diproduksi terbatas, setelah habis ya tidak diproduksi lagi gitu. Jadi memang tidak ada repeat order kalau di tulisan gitu. Nah, masing-masing desain itu memiliki cerita, dan karena kebetulan pemiliknya ini adalah seorang graphic designer dan ilustrator, sehingga dia tuh dan suka bercerita. Jadi ceritanya ini temanya ini dengan mengetahui ini. Jadi dia memang suka bercerita. Nah, tulisannya dari tasnya dan material dari kanvas sebenarnya, dari kanvas gitu. Kemudian kita mulai panik ya, mulai kepikiran itu ketika karena kebetulan lokasinya itu di Jakarta Selatan, dan kasus COVID-19 yang pertama itu di Jakarta Selatan, gitu, tepatnya di Kemang, gitu. Jadi sebenarnya kita itu sudah concern terhadap isu COVID-19 ini ya, ketika waktu itu kan Januari itu Desember itu mulai di Wuhan kan. Nah kemudian kita melihat seberapa cepat virus itu menyebar gitu. Di Januari kita melihat bagaimana Eropa ya, Januari Februari itu Eropa, Italia itu sampai lockdown gitu ya. Kita tuh sudah ketar-ketir lah di tulisan itu. Ini gimana ya? Nah kemudian pada 2 Maret itu 2020 confirm ada 2 WNI terinfeksi corona yang kejadian infeksinya itu di Kemang ya, di Cafe Amigos itu sangat dekat dengan toko tulisan. Kita langsung, waduh, ini apakah ini gimana ya gitu, ketika melihat Italia dan Cina seperti itu, di Indonesia bagaimana nih gitu. Nah kemudian kita melihat nih, kita sejak adanya kasus itu, kita hampir tiap hari itu kita rapat memitigasi apa yang akan terjadi gitu. Ternyata dalam jangka waktu 10 hari itu jumlah kasus yang dilaporkan itu meningkat dengan drastis ya. Kita langsung panik. Kenapa panik? Karena kita takut kalau pemerintah kita memperlakukan kebijakan serupa dengan Italia. Kita takut kalau Indonesia juga ada lockdown. Karena kalau lockdown dan kita tidak tahu lockdownnya hingga kapan gitu,
keberlangsungan tulisan yang kita khawatirkan. Karena lebih dari 90% revenue kita bergantung dari penjualan offline, gitu. Dan website kita tuh nggak update, gitu. Jadi ini kita harus gimana nih, gitu. Nah, apalagi pada waktu itu kan di sosial media dan pengambil kebijakan itu membingungkan gitu loh. Pertama, yang pakai masker itu hanya yang sakit gitu, atau ini hanya flu biasa gitu. Terus tidak perlu lockdown dan segala macam. Jadi berita yang ada itu membingungkan kita, hingga ada gongnya ini adalah ketika PSBB DKI itu diberlakukan 7 April 2020 gitu. Nah, sebenarnya selama bulan Maret ya, selama 1 bulan, jadi dari 2 Maret hingga 7 April ini itu kita di tengah kerancuan berita yang ada di media massa, kita melakukan meeting dan mitigasi tulisan harus bagaimana. Nah, apa yang saya share ini adalah apa yang kita lakukan dalam waktu 1 bulan itu, dari awal Maret hingga awal April. Nah, ketika kita rapat, gitu ya, itu kita selalu bertanya. Jadi kita mengumpulkan tuh para pemegang saham dari strategis, owner, gitu ya. Kita bagaimana ya kita bisa gini, kalau misalnya kita lockdown atau bagaimana, kita mau nggak mau, kita nggak mungkin melanggar peraturan, tapi kita juga nggak mungkin tutup total gitu. Akhirnya kita harus online. Nah, sedangkan kita nggak tahu nih bagaimana cara mentransformasikan revenue yang 90% offline selama ini menjadi online dalam waktu 1 bulan, gitu. Kenapa? Karena selama ini website kita ada nih, tapi transaksi di situ kecil, gitu. Nah, kita bingung nih, gimana caranya ya memaksa pelanggan untuk pindah ke online, gitu. Sempat kepikiran juga apa kita kejual ke marketplace gitu, tapi kita berpikir bahwa untuk marketplace itu berdasarkan pengamatan kami, untuk marketplace itu kita harus punya ready stock yang cukup besar jumlahnya. Sedangkan kita kan limited gitu. Jadi apakah kita bisa ya memenuhi permintaan di marketplace gitu? Bagaimana dan apakah, kemudian kita pertanyaan juga, kalaupun marketplace mana gitu, karena banyak tuh, mulai dari yang Shopee, Tokopedia, Blibli, ini nggak apa-apa ya saya sebut merek, cuman kita nggak tahu nih konsumen kita itu masuk ke marketplace yang mana gitu. Jadi akan sangat banyak trial and error ya, yang memang kita gambling gitu. Di satu sisi waktu ini harus cepet nih gitu. Kemudian, nah karena latar belakang saya dan pemilik dari tulisan itu sama-sama dari art and design gitu, dan kebetulan saya kenal lama dengan pemiliknya, si Melisa ini, mungkin dari 2013 saya kenal dia. Maka kita mikir gitu, ya udah kita coba aja men-treat ini sebagai project design gitu. Kita taunya metodologi yang kita tahu ya design thinking gitu. Ya udah kita mulai itu aja, kita pakai itu aja. Kita nggak tahu metodologi market research apa gitu. Kayak kita tahu, tapi we are not expert gitu. Kita bukan ahli di situ gitu. Kita adalah designer. Ya udah kita treat ini sebagai design problem, design project gitu. Akhirnya ya udah kita pakai design thinking, dan metode awal dalam design thinking itu adalah studi empati.
inilah design thinking. Ada 5 heksagonal ini ya, dari empathize, define, ideate, prototype, and test. Nah, design thinking ini sebenarnya adalah sebuah metodologi atau pola pikir desain yang banyak digunakan oleh desainer di seluruh dunia. Macam-macam, ada 6 tahap, ada 5 tahap. Nah, ini yang paling sederhana. Nah, kita melakukan penekanan di studi empati. Ini adalah proses paling awal yang tujuannya itu adalah sebenarnya memahami perspektif dari pengguna, konsumen. Kita memahami kebutuhannya apa. Nah, ini dipilih karena menurut diskusi kami, ini yang resikonya paling rendah gitu. Karena kita mulai dari konsumen ya gitu. Jadi kita berpikir bahwa kalau misalnya kita lockdown, kita online, maka kita sangat bergantung pada konsumen gitu. Jadi yang bisa menolong kita itu konsumen gitu, bukan pemerintah, bukan siapa, tapi konsumen gitu. Nah, untungnya memang tulisan ini sebagai brand, mereka sejak awal itu cukup disiplin mencatat data pelanggan. Jadi customer service-nya itu mereka selama ini sudah cukup baik gitu. Jadi komunikasi juga baik. Jadi itu modal yang sangat penting gitu. Dan itu tulisan beruntung punya itu ketika ada di posisi yang sangat kritis. Nah, dengan keputusan bahwa kita mulai dari apa yang dibutuhkan oleh konsumen, maka kita melakukan bahwa kita percaya bahwa kalau misalnya studi empati ini ini akan lebih efektif dibandingkan kita melakukan promosi iklan bahwa tulisan pindah ke online gitu, atau misalnya tulisan sekarang toko hanya menerima pesanan online gitu. Tapi misalnya kita migrasi ke let's say Shopee gitu, kemudian kita tulisan pindah ke Shopee, itu menurut kita itu lebih risky dibandingkan kita langsung fokus kita mencari metode penjualan yang sesuai dengan karakter konsumen kita. Itu. Nah, agar proses kita ini bisa dipahami oleh teman-teman dari departemen lainnya, maka kita pakai metodologi atau platform template yang sudah ada. Dan kita memakai Empathy Map Canvas ini yang dari Norman Nielsen Group, karena pertimbangannya bahwa ini paling sederhana lah. Ini paling sederhana, ini ada di internet, siapapun bisa pakai, jadi ini sederhana, kita pakai gitu. Jadi kolom sales ini kita isi dengan data tentang apa yang dibicarakan oleh konsumen tentang tulisan. Itu apa, menurut mereka apa sih tulisan itu? Gitu. Ini kita isi. Ini data yang ingin kita dapatkan. Kemudian kolom things itu adalah data yang kira-kira apa yang ada di pikiran konsumen ketika mendengar kata tulisan. Nah, kira-kira apa ya gitu. Jadi misalnya nih, kalau misalnya orang dengar BMW atau Coca-Cola, apa nih yang langsung kepikiran? Gitu. Kemudian das ini adalah kita tentang kebiasaan pengguna kita. Nah, kita ingin tahu mereka profesinya apa, kebiasaan mereka apa sehari-hari, aktivitas mereka apa. Ini kita ingin tahu. Feels ini adalah apa yang dirasakan dari proses transaksi pembelian. Jadi kalau misalnya konsumen kita ke toko, apa yang dia rasakan gitu. Kalau apa yang mereka sukai, apa yang tidak mereka sukai, apa pain points, apa gain points-nya gitu. Nah, kemudian kita data collecting. Nah, waktu data collecting itu kita masih simpang siur ya. Ada yang waktu itu kan yang pakai masker tuh yang sakit, yang ngerasa sakit nggak usah pakai masker, boleh berkumpul tapi di ruang terbuka dan segala macam. Akhirnya
kita mengambil resiko, udah deh, kita kebetulan rumah dari owner kita atau kita ada beberapa tempat yang memang outdoor, kita mengundang tuh sekitar 10 pelanggan total ya, 10 pelanggan loyal customer itu kita undang satu persatu. Ada yang datang berdua, itu selama seminggu itu kita lakukan data collecting berupa interview. Cuman kita nggak mau membungkusnya interview, tetapi kita undangan tea time. Jadi kita datang untuk ngeteh bareng, pakai biskuit gitu. Jadi ada beberapa orang yang ngobrol, tapi ada orang yang observasi. Jadi mereka ngobrol dengan kita, kemudian ada tim yang mencatat reaksi, mencatat perkataan, mencatat celetukan, gitu. Itu dicatat tuh. Nah, kemudian selain interview, kita juga data collecting melalui digital ethnography. Secara gampangnya itu kita stalking lah. Kita stalking customer kita. Jadi behavior pelanggan kita di media sosial itu bagaimana sih gitu. Mereka nongkrongnya di mana, mereka ngopinya di mana, brand yang mereka beli itu apa aja. Misalnya nih, mereka beli tulisan. Tapi kemudian kalau mereka beli sepatu, mereka merek apa ya? Kalau mereka beli jam tangan, mereka merek apa ya? Kalau mereka beli batik, mereka pakai merek apa ya? Nah, kita pengen tahu tuh. Pengen tahu habit mereka. Itu ada sekitar 200 orang gitu yang kita ambil datanya. Kemudian kita juga pakai ini. Ingat nggak dulu waktu awal-awal pandemi itu banyak tuh yang story yang kan itu zamannya Dalgona Coffee itu naik daun gitu ya. Itu kan ada yang kita pakai story itu untuk collecting data juga gitu. Pilih A atau B gitu. Apa itu? Nah, itu kita pakai tuh. Nah, data collecting itu kemudian kita analisa. Jadi ini adalah versi sederhananya. Rata-rata kalau kita mulai dari kiri atas ya, pelanggan tulisan itu suka membeli tulisan karena storytelling-nya, gitu. Storytelling-nya itu mereka suka, gitu. Kemudian mereka itu mereka lebih suka datang ke toko daripada beli di website karena kalau di toko itu mereka ngerasa homey, personal service gitu. Ketika mereka datang, mereka disapa, seringkali disapa dengan nama, bukan hanya dengan selamat datang Bu, apa gitu. Tapi lebih misalnya Mbak Celixa gitu, selamat siang Mbak Celixa, apa kabar gitu. Silakan masuk, ada yang bisa dibantu gitu. Jadi memang customer service dari tim toko tulisan itu memang homey gitu, memang homey. Dan interior toko tulisan itu memang sangat rumah ya. Jadi displaynya itu pakai lemari, terus ada kursi, ada meja, ada table runner, ada orang tuh bisa duduk, bisa mau ngeteh juga bisa, ada pantry gitu. Jadi emang dibuat seperti rumah gitu. Nah, itulah membuat mereka itu they prefer to go back directly to the store gitu. Karena personal service-nya. Dan sebagian customer tulisan itu memang tidak mau beli online karena satu, website-nya nggak update. Website-nya nggak update gitu. Jadi kadang apa yang mereka mau itu belum ada di website gitu. Terus ribet buat mereka gitu. Jadi mereka itu mohon maaf ya, mungkin ada sebagian customer yang mungkin sudah cukup usia, mereka suka, aduh males, kenapa nggak beli online? Males lah, ribet, saya nggak ngerti. Harus kartu kredit, harus pakai kartu kredit, mendingan bisa gesek, harus males lah, mendingan saya langsung ke toko gitu. Jadi mereka malas, sebagian itu memang malas belajar gitu. Nah, kemudian
kita bertanya gitu, kira-kira pengalaman seperti apa yang mereka inginkan. Mereka bilang bahwa kalau misalnya nih mereka bilang, kenapa sih nggak dibikin update websitenya gitu? Kalau kita pengen tahu nih koleksi yang baru ini apakah sudah ada gitu. Jadi ya kita berasa bahwa wah, kalau harus ngupdate website, harus mendesain ini itu kan takes time ya, dan sebuah investment waktu yang cukup gitu. Akhirnya kita menganalisa bahwa pain points-nya itu adalah website tulisan itu nggak update, sehingga banyak produk baru yang nggak ada. Terus pembeli itu takut kalau produk yang mau mereka beli itu sudah habis, karena kan limited edition ya. Jadi kadang-kadang orang itu rebutan lebih duluan mana yang beli gitu. Nah itu pain points-nya gitu. Itulah kenapa mereka kadang-kadang mereka tahu tuh kapan launching produknya gitu. Sedangkan gain points-nya, pembeli itu menyukai cerita dari setiap produk tulisan, baik itu dari ilustrasinya, fungsinya gitu. Dan pembeli itu menyukai layanan tulisan itu yang personal dan homey. Nah, berangkat dari keywords ini, kita mendesain sebuah strategi. Kita tahu bahwa dari yang sebelumnya mayoritasnya itu offline, untuk menjadi full online itu takes time. Itu membutuhkan waktu, learning curve ya. Jadi membutuhkan pembelajaran bagi pembeli, customer itu untuk belajar website dan segala macam. Website yang baru, misalnya kita mau meredesain website juga butuh waktu bagi pembeli untuk familiar, cara penggunaannya, tombolnya gimana, itu butuh waktu. Sedangkan kita nggak punya waktu. Dan mendesain website itu juga butuh biaya gitu. Akhirnya kita mengatakan bahwa ya udah, kita coba deh semi online shopping experience. Jadi kita nggak full offline, nggak full online, tapi kita semi online dengan menggunakan interactive personal shopping assistant. Senjatanya adalah 2 aplikasi yang memang sudah familiar. Kan saya bilang bahwa kita melakukan digital etnografi ya. Jadi kita stalking, quote unquote ya, stalking hampir 200 customer kita. Rata-rata mereka sama, bahwa mereka hampir setiap hari mereka memakai Instagram dan memakai WhatsApp. Gitu. Ini adalah dua aplikasi yang mereka pakai sehari-hari. Dan ini adalah 2 aplikasi yang mereka pakai ketika PSBB, mereka di rumah saja. Nah, akhirnya kita mengatakan bahwa oke, kita akan menggantikan pengalaman in-store experience yang awalnya di toko, itu kita hadirkan di Instagram. Kenapa? Nggak di website? Karena Instagram pembeli kita tuh sudah familiar. Tanpa perlu diajarin, mereka sudah tahu. Gitu. Mereka sudah pinter. Kita yang menyesuaikan. Kita yang meredesain konten Instagram kita buat customer. Kedua, transaksinya di mana? Di WhatsApp. Pada waktu itu kita beli beberapa HP baru dengan nomor baru khusus untuk shopping assistant. Jadi untuk penjaga toko kita tuh kita bekali dengan beberapa HP baru khusus untuk jadi kalau misalnya pembeli konsultasi itu bisa langsung gitu. Nah, jadi sebagai contoh sebelah kiri ini adalah feed dari Instagram tulisan ini sebelum pandemi. Bisa dilihat ini semacam ya kayak lookbook ya. Jadi kayak orang masak pakai celemek tulisan, orang jalan pakai tas tulisan gitu. Jadi seperti lookbook. Nah, sebelah kanan itu lebih kayak katalog.
Jadi satu produk difoto beberapa sisi, ada penjelasan konsepnya, desainnya. Nah, jadi idenya itu adalah orang selama ini kalau misalnya mereka tertarik, kan mereka nggak kelihatan nih, tas ini dari sisi kanan gimana ya, kalau dibuka dalamnya gimana ya, itu semua kita provide di Instagram. Jadi memang akhirnya satu produk itu postingan bisa bergambar-gambar gitu. Memang seperti itu. Nah, flow-nya adalah apabila orang itu tertarik, ya mereka baca caption, kemudian mereka bisa menghubungi nomor WhatsApp, gitu. Jadi ini adalah kita provide 2 skenario pembelian. Jadi misalnya ada pembeli lihat di Instagram, kemudian mereka tertarik, mereka bisa ke website, gitu. Kalau mereka memang mau di website ya, jadi kita tetap provide opsi. Kemudian mereka bisa melakukan transaksi, gitu. Atau mereka lihat di Instagram, mereka suka nih, saya suka produk ini. Nah, kemudian mereka bisa menghubungi nomor WhatsApp-nya, kemudian bisa konsultasi, misalnya ini ukurannya berapa, isinya apa, dan itu mereka bisa video call. Bisa video call, misalnya, Mas, Mbak, ini talinya panjang nggak ya? Itu kalau yoga mat masuk nggak? Kalau mukena bisa masuk nggak gitu? Jadi benar-benar di-treat personal, one by one gitu. Bahkan sampai mereka itu tanya, kalau saya transaksi gimana? Oh ya silakan transaksi, bukti transaksi dikirim ke WhatsApp. Jadi sesederhana itu gitu. Jadi intinya kita bikin transaksinya itu semudah mungkin dan sepraktis mungkin bagi customer gitu. Nah, akhirnya memang yang awalnya sebelum pandemi ya, pemesanan online kita itu sehari paling 1 atau 2 pesanan. Nah, pada saat kita memberlakukan ini, itu akhirnya sehari itu minimal 30 orderan. Jadi 30, bahkan pernah itu sampai 50 order dalam sehari gitu. Akhirnya orang-orang yang dulunya bagian HRD atau apa itu kita latih untuk bagian packing. Jadi yang dulunya HRD akhirnya packing kardus gitu. Jadi internal perusahaan pun akhirnya secara temporary itu menyesuaikan gitu, karena pesanan. Jadi kita mencegah jangan sampai salah kirim misalnya, itu kita buat SOP pengirimannya itu kita perbaiki biar tidak salah kirim. Jadi ada beberapa QC untuk cek bahwa pesanan ini ke alamatnya ke sini gitu. Sehingga ini saya share secara garis besar ya. Pada bulan April, Mei, Juni itu ya 3 bulan pertama pemberlakuan PSBB itu. Nah, kita bisa lihat sales-nya itu dari bulan Maret itu sedikit turun di bulan April. Tapi tidak signifikan. Kemudian kembali normal di bulan Mei, dan bulan Juni, sales di bulan Juni 2020 ketika PSBB itu jauh lebih besar daripada sales bulan Juni 2019 ketika tidak ada pandemi. Nah, jujur kita sendiri ini di luar ekspektasi ya, jadi kita juga kaget gitu, wah ternyata bisa seperti ini ya gitu. Nah, alhamdulillah ternyata apa yang dilakukan oleh teman-teman di tulisan itu bisa berdampak bagus bagi tulisan sehingga membuat tulisan itu bisa bertahan selama pandemi dan bisa survive hingga sekarang. Nah, demikian sedikit
pengalaman yang bisa saya bagi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih, Mbak Selisa. Oke, terima kasih Mas Vito, pemaparannya menarik sekali. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan langsung masuk ke kolom chat ya, nanti saya akan bacakan dan nanti akan Mas Vito jawab. Nah mungkin pertanyaan dari saya dulu kali ya. Tadi sangat menarik ya Mas ketika tadi Mas Vito menjelaskan bahwa memang secara kalau misalnya kita pakai implementasi design thinking itu lebih powerful gitu ya daripada kita menggunakan strategi iklan gitu. Karena balik lagi ya, kalau misalnya kita punya story, kemudian juga orang-orang tahu, terus orang-orang tertarik, terus orang-orang sekarang kan kayak kebanyakan lebih mendengarkan teman-temannya gitu ya Mas ya, daripada melihat kayak endorse-an yang mungkin followers-followers bisa lakukan gitu ya. Itu sangat menarik sekali gitu, karena memang sekarang secara bisnis masuknya memang peer to peer gitu ya Mas ya, daripada Ya. mendengarkan itu. Nah, tapi kalau misalnya ya, kita kan harus mengumpulkan data gitu, Mas, ya. Nah, kadang-kadang tuh kan kalau dari sisi UMKM tuh kan masih agak-agak mungkin masih agak sungkan, malu gitu ya, Mas, ya. Nah, sebenarnya selain kita gathering data konsumen, itu tuh apalagi sih, Mas, yang kita bisa lakukan secara perlahan-lahan gitu sambil kita membangun relationship yang baik gitu. Karena kadang-kadang kan ada beberapa bisnis yang memang tidak serta-merta membangun relationship gitu ya, Mas, ya, dari awal gitu. Jadi mungkin bahasannya tuh kayak membangun pelan-pelan, tapi ada nggak sih Mas kayak cara lain untuk bisa menumbuhkan story dari setiap produk gitu ya, tapi kita belum dari sisi konsumennya gitu loh, belum yang nanya gitu. Ada nggak sih metode Ya, lainnya selain itu, Mas? bisa ya. Jadi kan kalau menurut yang saya tangkap itu bisa melakukan dua hal ya, Mbak. Satu, kita tahu story kita itu sebenarnya terkadang hal yang mungkin terlalu biasa buat kita. Jadi menurut kita nggak menarik gitu. Ini kalau kita bicara storytelling dari brandnya ya. Jadi misalnya let's say perajin batu cobek di Magelang gitu. Mungkin itu nggak menarik batu cobek dari batu gitu. Tapi kalau misalnya kita jualnya ini adalah batu cobek itu mortar and pestle itu dari batu dari gunung berapi paling aktif di dunia gitu. Itu kan beda gitu ya ceritanya gitu. Iya. Nah itu sih. Jadi kita mungkin bisa tanya ke orang kira-kira menurut Anda brand saya tuh apa ya? Yang menariknya apa gitu? Itu bisa gitu. Tidak harus dengan customer, tapi bisa ngobrol dengan teman yang mungkin beda industri ya. Beda industri bisa. Sedangkan kalau untuk customer itu tidak harus bertanya, Mbak. Jadi kayak misalnya tadi kan ada dua metode kan. Yang satu interview yang dilakukan oleh teman tulisan, dan ada lagi digital ethnography. Itu kita punya data customer kita gitu. Kebetulan mereka terhubung juga dengan Instagram tulisan gitu. Jadi kita lihat mereka. Oh, mereka itu di stories mereka kita lihat, kita catat kebiasaan. Jadi kita punya parameter nih. Mereka kalau mereka pekerjaannya apa, mereka kalau liburan kemana, brand apa yang mereka beli, media sosial apa yang mereka pakai, gitu. Itu kita punya tuh. Jadi kita catat nih. Nah, kemudian kita bisa analisa nih, mana nih yang paling banyak, mereka biasanya di mana. Kan kita juga bisa tahu nih jam berapa mereka akses Instagram kita diakses, gitu kan bisa kelihatan kan. Nah, nanti ya itu menjadi data kita untuk menentukan strategi gitu, dan membuat market profile gitu. Itu, Mbak. Oke, Mas Vito. Nah, thank you banget tadi udah dijawab pertanyaan saya. Nah, ini ada pertanyaan dari ini langsung direct message-nya ke saya, Mas Vito. Jadi Mas Vito nggak bisa lihat ternyata. Nggak apa-apa, Ini Mbak. dari Mbak Mariani.
Pertanyaannya adalah, apakah ada strategi yang perlu diprioritaskan dahulu ketika usaha bisnis saat ini masih di sosial media untuk di-scale up? Gitu. Jadi, apa namanya, sebelum online di beberapa marketplace. Ya, ya strategi yang dilakukan itu mengenal marketnya terlebih dahulu. Karena begini, saya sering ketika saya membantu kementerian di beberapa daerah, ketemu dengan teman-teman pelaku UKM, ya brand-brand lokal, mereka mengatakan bahwa wah saya sudah merambah online mas, gitu. Oke. Marketplace A gitu ya. Terus kok nggak laku ya gitu. Terus saya tanya, memang pembeli bapak ibu itu memang menggunakan marketplace A? Nggak tahu mas. Nah kenapa nggak tahu gitu. Jadi secara sederhana sebelum menentukan marketplace mana yang akan dipakai, itu kita tahu dulu nih pembeli kita, konsumen kita tuh seperti apa gitu. Apakah mereka itu mereka siapa tahu misalnya mereka tipikal yang mainnya di Facebook mungkin gitu, atau karena sebagai contoh OLX dengan Tokopedia itu kan beda ya, apa itu demografi dan profil pengguna itu beda gitu. Shopee dan Lazada, Shopee dan Blibli dan Tokopedia itu bisa kita profile gitu. Nah, kenali konsumen Mbak Mariana tadi ya. Mbak Mariani. Mbak Mariani, kenali dulu konsumennya. Mereka itu media sosialnya yang biasa diakses apa gitu, kebiasaannya apa. Mereka transaksinya transfer atau pakai kartu atau pakai e-wallet. E-walletnya pun e-wallet apa, gitu kan? Mereka marketplace biasanya di mana, gitu. Terus mereka biasanya belanja kapan? Apakah di akhir bulan? Apakah mereka mungkin pendapatannya itu pemasukannya mingguan, karena ada juga masyarakat yang memang masukannya mingguan penghasilannya. Nah itu yang harus dipahami gitu sebelum menentukan, terutama ini ya, karena kita kan terkadang kan kita punya kapital terbatas nih. Nah ini harus benar-benar hati-hati untuk kita gunakan untuk menyusun strateginya. Begitu Mbak Mariani, semoga bisa menjawab. Apakah udah jelas ya Mbak Mariani? Oke, nah tadi ada penjelasan yang menarik nih Mas soal si marketplace ini. Jadi kan memang kita harus tahu ya kalau misalnya konsumennya ternyata memang lebih banyak di Instagram, artinya kita nggak perlu capek-capek untuk ini ya Mas ya, berarti untuk beralih ke marketplace ya. Berarti karena kadang-kadang kan kalau kita jualan, terus kayak kita tuh pengen menjadi sesuatu yang besar tuh kayak pindah platform gitu sebenarnya nggak serta-merta ya Mas ya. Somehow kita cukup membesarkan di platform itu aja ya, tergantung dari konsumen itu tadi ya Mas Vito? Iya. Jadi kan kalau memang, jadi gini, kalau memang konsumennya itu misalnya nih, selama ini di Instagram nih, tapi ternyata konsumennya juga main di Shopee gitu, ya nggak apa-apa gitu. Jadi pindah juga nggak masalah gitu. Permasalahannya itu adalah kalau selama ini di Instagram nih, kemudian pindah ke Shopee, tapi ternyata konsumennya itu mainnya nggak di Shopee gitu, tapi di Tokopedia misalnya gitu. Itu kan jangan sampai salah langkah gitu. Karena kan terkadang marketplace itu ngomongin stok ya. Nah itu kan kita harus berhati-hati gitu. Kecuali kalau stoknya banyak banget ya it's okay gitu. Cuma kalau stok kita terbatas, takutnya kalau kita stok nol gitu, takutnya kita nggak muncul di halaman pertama pencarian ketika di marketplace tersebut gitu kan. Ini masalah.
masalah itu gitu nanti. Ya. Oke, thank you Mas Vito. Oke, ada Sama-sama. lagi mungkin teman-teman yang ingin bertanya? Kalau oke sambil nunggu mungkin teman-teman ada yang share pertanyaan, saya ingin tanya lagi sama Mas Vito ya. Mas Vito, kalau misalnya tadi kan tulisan kan pakai website, Instagram, kemudian WhatsApp gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya nih kita masih dalam scale UMKM itu kan sometimes ada yang namanya mungkin biaya pemeliharaan sosial media, biaya pemeliharaan website kayak gitu kan biasanya kan ada ya Mas ya. Nah, kalau misalnya dari pengalaman Mas Vito sendiri tuh bagaimana sih Mas untuk memaksimalkan media sosial ini atau sebenarnya tuh, pada akhirnya ya udah pilih salah satu media sosial aja atau mungkin website yang lebih baik untuk digunakan gitu daripada balik lagi ya untuk efisiensi anggaran pemeliharaan dan segala macamnya itu? Ya, kalau saran saya sih untuk skala UMKM kita pakai yang ada. Kita pakai yang Oke, ada, pakai kita yang pakai ada, yang oke. pakai yang ada dulu gitu. Kenapa? Karena kalau kita mau pengadaan atau investment itu jadi iya kalau ya harus tervalidasi gitu alasan dan strateginya tuh. Iya kalau bisa return gitu. Cuman kalau tidak menghasilkan ya buat apa gitu kan. Nah, itu juga yang kita waktu itu yang mengerjakan media sosial di tulisan ya ada timnya gitu. Nah, mereka pun membuat planning gitu. Mereka belajar dari membuat planning dan kita korelasikan dengan penjualan, dengan data penjualan. Oh, ketika posting ini penjualan bagaimana, ketika story ini penjualan bagaimana. Misalnya penjualan ini naik di hari ini gitu. Apakah yang naik itu produk yang mana nih gitu. Nah, produk ini diposting nggak? Nah, itu kita Ya. pelajari nih gitu. Misalnya ketika kita posting dampak penjualan itu apakah hari itu juga, apakah besoknya, apakah ini itu kita pelajari gitu. Ya. Oke. Seperti Oke itu. Mas Vito, ini ada lagi nih pertanyaan Hmm. dari Mbak Dewi Pusparini ya. Pertanyaannya Ya, adalah bagaimana cara kita memberikan efektivitas dari digital karena cost digital advertising ini kan cukup tinggi dan ada keterbatasan resources dari kita gitu Mas. Nah, bagaimana nih kita memaksimalkan digital marketing jika target market kita tidak terlalu besar di media sosial dan kurang terlalu familiar gitu terhadap sosial media dan teknologi. ya, Misalnya mungkin eh, target marketnya kayak ibu rumah tangga mungkin ya Mas Vito ya, kan mungkin ya, nggak ada yang tidak terlalu aktif di media sosial ya Mas ya? ya, ya. Jadi ini saran saya itu kalau menurut pendapat saya ya, kita ketika bukan berarti ketika media digital marketing itu menjadi ketika dunia era seperti saat ini bukan berarti digital marketing adalah jaminan sukses gitu. Tergantung dengan konsumennya gitu. Kalau misalnya tadi Ibu Dewi mengatakan bahwa customer-nya tidak banyak yang main di media sosial. Ya jangan dipaksakan ke sana gitu. Mainnya di mana gitu. Kalau memang offline ya offline. Kalau misalnya di grup WhatsApp ya di grup WhatsApp. Kalau misalnya mereka mainnya di arisan ya masuklah ke sana gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan profil konsumen kita gitu. Kecuali mau mencari segmen konsumen baru. Itu beda cerita. Gitu. Jadi ini kayaknya saya berhenti ya ini. Aman Mas Vito, kayaknya Aman ya, Mbak Feli ada aman ya. kendala. Jadi kecuali kalau memang kita mau mencari segmen pasar baru, itu baru kita bisa mencoba platform baru. Cuman kalau enggak,
ya kita mencoba memakai platform yang memang dipakai oleh konsumen kita. Kenapa? Mau nggak mau kan kita jualan untuk dibeli ya, gitu, dibeli oleh konsumen gitu. Jadi ya jangan memaksakan hanya karena orang lain melakukan hal itu gitu. Karena belum tentu apa yang berhasil bagi orang lain, belum tentu resepnya itu berhasil juga buat bisnis kita. Itu. Oke, Mas Vito. Tadi tuh saya agak keluar karena ada kendala sinyal gitu ya. Jadi maaf ya teman-teman semua ada kendala sinyal. Saya kira punya saya gitu Ya. ya. Ini Jadi saya yang nge-freeze. Oke, ini sudah jelas ya mungkin, Mbak Dewi Pusparini semoga membantu jadi jawabannya Mas Vito. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Mas Eko. Pertanyaannya adalah, apa sih pertimbangan kita dalam memilih untuk menggunakan sosial media kayak misalnya YouTube, search engine, TikTok, Instagram, lain-lainnya, tapi dalam kondisi budget marketingnya terbatas gitu. Karena kan biasanya kalau UMKM kan ada budgetnya kan emang cukup ini ya Mas ya untuk publikasi gitu ya. Nah terus lalu ada nggak sih Mas tips tentang bagaimana caranya mengkonversi dari sebuah visit di media sosial menjadi penjualan gitu. Apakah nantinya ini dari misalnya kita punya bisnis yang belum dikenal, itu kan kita kan butuh tuh Mas untuk naikin awareness gitu. Terus kemudian dalam satu waktu pula kita juga harus memikirkan bagaimana kita tetap tetap punya penjualan gitu. Nah, apakah itu bisa jadi satu objektif yang bersamaan ataukah itu sebenarnya harus berbeda dalam kurun waktu berbeda gitu. Jadi di sini ada 3 pertanyaan ya Mas ya, 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa sih pertimbangannya kita untuk memilih media sosial dalam budget marketing terbatas? Kemudian konversi dari visit ke posting penjualan, dan yang ketiga, apakah sebenarnya brand awareness dan sales itu bisa menjadi satu kesatuan waktu gitu ya, dalam waktu yang sama, ataukah memang itu adalah fase yang seharusnya berbeda gitu, Mas? ya saya coba jawab ya. Cuman kalau nanti saya lupa, tolong diingatkan lagi ya, Mbak. Oke. Jadi pertimbangannya apa untuk memilih media sosial? Pertimbangannya adalah media sosial mana yang dipakai oleh konsumen kita. Itu. Jadi apapun itu kembalilah ke apa yang dipakai oleh konsumen kita. Gitu. Kita harus paling paham tentang profil konsumen kita, gitu. Apa yang mereka pakai, itu kita harus paling tahu nih. Sebagai contoh, kalau misalnya nih market kita itu adalah let's say mahasiswa gitu ya, atau ya let's say umuran mahasiswa lah antara 17 hingga 25 tahun gitu. Ya kalau gitu kita jangan menghabiskan uang untuk membayar iklan di Facebook. Kenapa? Karena mereka nggak pakai Facebook. Ya, alasan mereka nggak pakai Facebook karena orang tua mereka pakai Facebook gitu. Ya kan, mahasiswa anak muda mereka akan pindah platform ketika orang tua mereka join platform itu gitu. Nah, jadi kita harus tahu nih market kita siapa gitu. Nah, platform itulah yang kita pakai, ya. Kemudian bagaimana mengkonversi setiap visit itu menjadi transaksi, itu yang dilakukan oleh tulisan, gitu. Jadi kita kan konten kita itu harus kita bikin bahwa menjadi call for action, gitu. Jadi kalau waktu itu di tulisan ini adalah knowledge terhadap produknya. Nah, kemudian apabila tertarik, silakan hubungi ini, gitu. Nah, kemudian kan memang ada tahapannya ya. Mereka melihat dulu, mereka tertarik, kemudian mereka menghubungi nomor WhatsApp-nya tulisan, gitu.
Nah, kemudian si shopping asistennya itu bertanggung jawab untuk sebisa mungkin mereka lama kita engage sampai mereka transaksi gitu. Jadi ada call for action-nya gitu. Jadi bisa call for action, terus tulisan diuntungkan dengan bahwa ini produk yang limited gitu. Dan ketika habis tidak diproduksi lagi gitu. Jadi terkadang itu kita ada ini urgensinya itu kita naikin bahwa ayo keburu stok masih ada sebelum kehabisan. Kata-kata itu membuat orang itu oh iya gitu langsung. Nah itu adalah cara kita untuk mengkonversi setiap visit menjadi pembelian. Nah kalau antara brand awareness sama transaksi ya, apakah ini itu harus terpisah atau bersamaan? Menurut saya, apalagi kalau kelasnya kita UMKM, bersamaan aja gitu. Kenapa? Karena kalau nunggu brand awareness naik dulu sampai selevel apa gitu, kita kemudian berpindah, nanti kita nggak makan gitu. Jadi kalau saran saya mungkin ya tetap fokus penjualan gitu. Cuman misalnya nih, let's say pakai tulisan dulu, misalnya pakai Instagram. Di bagian feed itu adalah jualan produknya, foto produknya, katalognya. Tapi di stories itu kita share soal merawat produk, soal keunggulan produknya apa, soal cerita gitu kan bisa bersamaan ya. Seperti contoh tulisan menceritakan konsep dari ilustrasinya gitu. Itu kan awareness produk nih, brand awareness. Nah, kemudian di narasinya itu kita juga jualan gitu. Nah, itu memungkinkan. Saran saya bersamaan, jangan dipisah-pisah. Gitu. Dan tetap selalu pakai apa yang ada gitu karena sebisa mungkin kita itu melakukan marketing dengan budget yang seminim mungkin. Biasanya kalau misalnya yang di post tuh ada yang kayak cuma tinggal 1, cuma tinggal 4 gitu ya Mas. Jadi urgensinya untuk beli itu ada gitu ya Mas ya. Ada. Dan kita selalu kadang posting di stories tuh, terima kasih yang ini sold out gitu. Iya. Padahal sebenarnya juga kadang-kadang tuh ada yang mungkin masih berapa gitu, tapi itu tadi ya seperti yang tadi Mas Vito bilang, supaya orang-orang tuh karena biasanya tuh kan kita ada jiwa-jiwa ini ya Mas ya, jiwa curiosity ada, jiwa kompetitifnya tuh ada. Jadi kayak, aduh tinggal segini nih gitu. Tapi kalau di tulisasi kita memang produksinya nggak banyak, Mbak. Jadi kita justru kita tidak melakukan ini. Jadi kalaupun kita tinggal 4, kita nggak bilang sudah habis. Memang tinggal 4. Kenapa? Karena takutnya kalau kita bilang sudah habis, mereka nggak akan beli. Jadi kita kan ingin ini sebisa mungkin dihabiskan nih dari gudang gitu. Nah, karena biasanya kalau kasusnya tulisan itu penjualan antar kolektor itu terjadi gitu dan kita tahu bahwa jadi kadang-kadang mereka itu aduh saya nyari desain tas yang jenis ini tapi yang seri ilustrasi ini siapa yang punya gitu itu bisa gitu saya punya saya jual di harga sekian gitu itu terjadi gitu itu kasus tulisan jadi ya menarik sih satu sisi kita teman-teman di tulisan sih apa ya it's an honor ya buat mereka untuk punya loyal customer seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Mas Eko untuk pertanyaannya. Oke, kita move on ke pertanyaan lain, Mas. Ini udah masuk, ada dari Mas Dwi Andika. Pertanyaannya pertama adalah, apa sih contoh konten untuk sosial media
yang biasanya itu akan punya reach banyak, apalagi nih khususnya untuk UMKM yang baru mulai gitu. Jadi konten apa sih Mas sebenarnya yang menarik nih untuk UMKM yang baru? Tuh. Itu yang pertanyaan pertama. Mungkin dijawab dulu Oke. kali ya, pertanyaan pertama. Jadi konten apa yang menarik itu jujur aja saya tidak bisa menjawab karena kita harus tahu marketnya yang ingin jadi tidak ada satupun konten di dunia ini yang bisa menarik seluruh orang gitu. Jadi konten ini menarik untuk siapa, ya kan? Untuk kalangan usia berapa, gitu. Jadi secara garis besar misalnya nih di Indonesia mungkin saat ini yang film tema horor itu menarik gitu. Tapi ketika itu mungkin dijual di Amerika belum tentu itu menarik. Gitu. Jadi sangat tergantung kita menarik untuk siapa. Jadi sebelum kita melakukan mau menjual, membuat konten, mau membuat apapun, kita tentukan targetnya siapa. Gitu. Karakternya bagaimana, selera mereka apa gitu. Karena tidak ada produk yang dibutuhkan oleh semua orang ya, kecuali jualannya beras ya, beras, telur, minyak goreng itu memang orang banyak membutuhkan, hampir sebagian besar, hampir semua masyarakat Indonesia membutuhkan gitu. Cuman kita produknya apa, itu ya kita sesuaikan gitu. Kita mau targetnya siapa. Nah, berangkat dari konsumen itu apa yang mereka sukai gitu. Nah, di situ kita menyesuaikan customer kita gitu. Itu Mbak. Oke, pertanyaan yang pertama udah dijawab ya Mas Dwi Andika. Sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimana kita bisa mengetahui kapan kita harus melakukan retargeting kepada campaign sosial media yang sudah kita jalankan? Apakah konten media sosial ini sebenarnya sudah tepat dengan target market kita, ataukah kita harus melakukan retargeting? Gitu Mas Vito. Oke. Itu kita lihat Lalu dari satu lagi nih Mas, ini agak nyambung nih. Lalu apa sih parameter campaign itu bisa dikatakan berhasil? Oke, tergantung ya. Kalau di tulisan sih pada waktu itu kita parameternya cuma satu ya, penjualan, udah selesai gitu. Penjualan gitu, ya. Idealisme itu ya, kalau misalnya usaha ya mau nggak mau ya, meskipun kita sociopreneur juga tetap aja salah satu impact-nya itu adalah profit kan. Nah, secara sederhana diukurnya adalah seperti tadi yang saya sebutkan, tim sosial media akan membuat planner kan, jadi plan strategi postingnya gitu, postingan minggu ini tentang apa, target pencapaiannya apa gitu ya. Misalnya kemudian nanti kita sesuaikan di minggu berikutnya, kita sesuaikan dengan data penjualan. Jadi kita cocokin aja gitu. Postingan ini ngaruh nggak penjualan, postingan ini ngaruh nggak penjualan gitu. Nah, misalnya, postingan ini ngaruh nih ke penjualannya. Oke, kita pelajari nih, postingnya di jam berapa? Postingnya di jam berapa, terus postingnya tentang apa? Gitu. Nah, terus jadi itu yang kita pelajari. Jadi kita catat datanya, misalnya postingnya hari Rabu sore misalnya, tanggalnya tanggal tua nih gitu. Tanggal tua kok misalnya Rabu sore ternyata bisa nih produk yang ini. Nah itu kita pelajari tuh range produknya yang mana, karena kan tulisan sendiri punya range produk ya, produk yang memang untuk tas itu cukup lumayan harganya sampai ke produk yang dompet, yang gantungan kunci, yang serbet, napkin gitu kan. Nah itu kita yang laku di tanggal sekian, di jam sekian itu produk aksesoris atau produk tas atau produk apa gitu. Jadi itu yang kita pelajari jadi mau nggak mau kalau pengalaman kami itu ya
target parameternya satu ya, penjualan gitu. Jadi postingan yang berhasil adalah postingan yang bisa dikonversi untuk penjualan gitu. Mau kayak gimana, mau bagusnya konten kita kalau nggak berdampak pada penjualan ya buat apa gitu. Ya. Namanya juga kita usaha gitu. Oke, ya. Semoga bisa menjawab ya Mas Dwi untuk pertanyaannya yang terakhir. Nah, kebetulan ini pertanyaannya sudah habis. Jadi mungkin kita mau closing statement aja kali ya dari Mas Vito. Jadi sebenarnya apa sih Mas yang mungkin perlu diperhatikan gitu untuk teman-teman dalam melakukan atau mengimplementasikan design thinking tadi yang sudah diterangkan oleh Mas Vito? Ya, jadi intinya satu ya. Apapun itu, mau kita bikin produk apa, ya, mau kita bikin produk apa, mau kita punya strategi apa, pendekatannya apa, posting konten di mana, itu apapun itu, satu, kenali dulu market kita, gitu. Kenali dulu market kita. Secara garis besar, secara gampangnya itu saya biasanya pakai ini 5W Mbak Selisa. 5W. 5W. W pertama who, siapa mereka, ya. Mereka siapa gitu, mereka kerjaannya apa, profesinya apa gitu, where gitu, mereka tinggal di mana, mereka di media sosial apa pakainya, what gitu, apa yang mereka sukai, apa yang mereka tidak sukai gitu, when, mereka belanjanya kapan, mereka akses media sosial kapan gitu, why adalah kenapa mereka harus beli kita, bukan beli kompetitor kita, gitu kan. Nah, why terakhir inilah yang membuat kita itu tahu pembeda kita dibandingkan customer lain. Dibandingkan kompetitor lain. Itu pasti ada alasannya gitu. Kenapa orang beli produk kita, bukan produk orang lain. Gitu. Either harga, apakah brand, apakah kualitas, apa material, macam-macam. Apakah promo, itu macam-macam. Tapi 5W ini bisa menjadi starting point kita untuk memahami customer dan memahami brand kita sendiri. Itu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Vito, keren banget pemaparannya. Sama-sama, Mbak Selisa. Ya. Oke, untuk teman-teman yang sudah hadir, jangan lupa untuk mengisi form absensi untuk pembuatan e-sertifikat. Jadi teman-teman yang butuh e-sertifikat, silahkan mengisi form yang sudah ada di kolom chat. Nah, sekarang kita akan foto bersama Mas Vito. Sebelum kita mengakhiri acara, teman-teman minta tolong untuk dinyalakan kameranya, supaya kita bisa foto bersama. Oke, kalau gitu hitungan ketiga ya, teman-teman senyum yang lebar bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Oke. Apa? Oh, diulang. Oke, Bapak tukang fotonya bilang diulang. Oke, kita ulang lah ya, teman-teman. 1, 2, 3. Lagi, oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi terus ya. Apa? Oke, teman-teman buka kamera semua ya. Biar kita bisa ini, sama semua tuh ada mukanya nanti kita posting. Oke, lagi ya. Alright, lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, alright. Terima kasih banyak Mas Vito. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir, yang sudah share pertanyaan juga. Keren banget sharing session-nya. Kita bisa bertemu lagi di webinar Briefer selanjutnya. Thank you. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, sore. Sehat-sehat. Saya izin live ya, Mbak.